Dan ternyata dunia ini gak butuh orang yang pinter banget. Kadang juga dunia ini gak butuh orang yang mendapatkan IPK 4 sekian dan lomba sebagus apapun. Seringkali dunia ini butuh keseimbangan. Dalam artian, pintar perlu nggak? Perlu, tapi tidak cuma sekedar pintar gitu. Hal-hal kecil sekalipun karena ada keberadaan orang lain, karena kita punya kelompok sosial yang mendukung, itu bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri maupun versi terbaik kita. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini ada 3 hal yang saya syukuri tentang keberadaan seseorang. Satu, pada saat saya pergi ke sini, saya mendapatkan ucapan selamat dan juga doa dari orang tua saya di rumah. Lalu yang kedua, saya bersyukur juga karena hari ini saya ditemani sama pasangan saya yang suportif sekali. Terima kasih. Dan yang ketiga, saya juga merasa bersyukur karena hadirnya saya di sini bukan karena faktor tunggal saja, tapi karena ada dukungan dari tim saya di yayasan yang akhirnya mempertemukan saya dengan teman-teman dari acara ini. Jadi ada 3 hal yang bikin saya bersyukur pada hari ini. Next, boleh? Kalau saya hari ini udah menyebutkan 3 hal yang bikin saya bersyukur, bagaimana dengan kamu? Kapan terakhir kali kamu benar-benar mengambil jeda hanya untuk bersyukur dan mensyukuri keberadaan orang yang ada di hidup kamu? Rasa-rasanya biasanya momentuman ya, gitu. Ketika kita ingin mengapresiasi atau mensyukuri keberadaan orang-orang di sekitar kita, termasuk mungkin keberadaan diri sendiri sekalipun. Ini nggak perlu kita menunggu kita mendapatkan seremonial besar sesuatu, kita juga nggak perlu menunggu kita mendapatkan piala besar atau emas sekalipun. Karena yang saya rasakan sampai saat ini adalah sering banget hidup kita ini bergerak sangat cepat, kemudian mengejar sesuatu yang terus berikutnya. Hari ini kita udah dapat apa ya, besok nanti apa ya, nanti 20 tahun lagi jadi apa ya, 10 tahun lagi gimana dan sebagainya. Akhirnya kita jadi gak pernah menyadari hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita, dan kita coba untuk merefleksikan bagaimana sebenarnya hal-hal kecil tersebut bisa membuat diri kita semakin tumbuh sebagai seorang individu. Dan saya baru memaknai prinsip bersyukur ini belakangan ini. Kayaknya kalau diurutkan secara waktu, saya baru pentingnya mengambil jeda hanya untuk bersyukur itu sepertinya baru di 5 tahun yang lalu. Berarti belasan tahun yang lalunya kemana? Berarti dia hidup dengan mindless, hidup dengan cepat, hidup untuk mengejar, dan hanya hidup untuk mencapai target-target berikutnya. Boleh next? Saya mau cerita sebagai kilas balik dari tentang kenapa akhirnya ada bertumbuh dengan saling. Jadi ini saya waktu kecil, teman-teman semuanya masih mirip kan ya sama saya yang sekarang? Masih sama cantiknya maksudnya. Itu kata pasangan saya sih. Oke. Waktu saya kecil, saya dibesarkan dari keluarga yang mengharuskan saya untuk yang namanya jadi orang yang serba cepat. Jadi kalau misalnya saya nggak serba cepat, berarti penandanya biasanya saya gagal, gitu. Contoh serba cepat adalah kalau kamu nanti di kelas, kalau bisa ngacung duluan ya, ngacung. Kalau bisa beresin ujian pertama, kumpulin soal jawabannya pertama ya, iya pertama. Akhirnya karena kecepatan itu membuat saya terbiasa untuk yang namanya menjadi nomor 1, ranking 1 dari SD sampai SMA dilakoni, masuk kampus ternama di kota Bandung dijalani, gitu. Terus kemudian berusaha untuk menang lomba selama kuliah sampai tahap Asia Pasifik sudah dilakukan juga. Karena tadi saya kebiasaan dari kecil kalau yang namanya menjadi seseorang yang lebih cepat, lebih juara, itu adalah orang yang berhasil. Tapi ternyata tumbuh dengan keyakinan bahwa kecepatan adalah kunci sukses dan pencapaian adalah ukuran nilai diri ini berimplikasi pada hubungan sosial yang saya jalani. Saya jadi ngerasa bahwa yang penting pintar aja, yang penting ranking, yang penting masuk ITB dan sebagainya. Kayaknya sih saya nggak perlu banyak orang gitu, saya nggak perlu punya banyak teman karena saya udah berhasil kok sebagai ukuran nilai diri sendiri kalau saya menjadi orang yang nomor 1 gitu.
Singkat cerita, pada saat saya kuliah yang mungkin udah belasan tahun yang lalu, beda sama kalian yang mungkin masih pada kuliah di sini. Belasan tahun yang lalu saya ingat banget ada satu mata kuliah mengharuskan di setiap kelas itu berjualan bisnis. Yang mana jadi kita berkompetisi antar, misalnya anggap aja kita ada 7 kelas, berkompetisi 7 kelas untuk menjual sesuatu. Berarti bisa dikatakan indikator keberhasilan dari mata kuliah tersebut adalah semakin besar profit yang didapatkan dari jualan. Pada saat itu saya dapat amanah dari kelompok saya, dari tim bisnis saya adalah kamu nanti jadi CMO, Chief Marketing Officer. Singkat cerita adalah sebagai CMO saya jadi merasa ini punya keunggulan kompetitif. Oke, gimana caranya profitnya harus besar, harus untung. Saya nggak mikirin nih yang lain mau sejahtera atau nggak sejahtera. Terus akhirnya keluarlah nilainya. Nilainya ternyata secara kelompok, nilai kelompok saya A. Tapi nilai saya secara pribadi sebagai individu nilai saya C. Saya nanyalah ke dosen saya yang sekaligus mentor bisnis. Kenapa Kak? Saya di situ manggilnya Kak. Kenapa Kak? Saya cuma dapat C. Kan harusnya A. Kan profitnya juga besar. Dijawablah sama dosen saya gini. Profitnya bagus, besar. Tapi nilai kepemimpinan kamu gak bagus. Percuma banget kamu dapat sesuatu yang bagus, tapi kalau ternyata orang-orang di sekitar kamu gak merasakan dampak kepemimpinan kamu. Pada saat itu saya merasa seperti ditelanjangi, egonya juga merasa dihantam karena biasa ngelakuin sendiri dan selalu menang. Tiba-tiba gak menang karena ternyata ada dampak relasi yang tidak suka dengan apa yang saya lakukan meskipun secara pencapaian kelompok bagus gitu. Dari situ akhirnya saya mulai menyadari sesuatu yang gak pernah sekolah ajarkan secara eksplisit, itu adalah hubungan kita dengan orang lain. Dan ternyata dunia ini gak butuh orang yang pintar banget. Kadang juga dunia ini gak butuh orang yang mendapatkan IPK 4 sekian dan lomba sebagus apapun. Seringkali dunia ini butuh keseimbangan. Dalam artian pintar perlu nggak? Perlu, tapi tidak cuma sekedar pintar gitu. Pintar yang juga bisa membangun hubungan yang menumbuhkan keberadaan sekitarnya dan menyadari bahwa kita semua bertumbuh karena kita saling memiliki dan saling menghargai. Boleh next? Dan akhirnya dari situ saya mulai jadi ngeliat kalau ternyata gak semua keberhasilan hanya diukur dengan angka, tapi juga tentang siapa yang merasa dilihat, didengar, dan ditemani dalam prosesnya. Karena pada saat waktu saya mendapatkan kritikan atau tanggapan dari dosen atau mentor bisnis saya, pada saat itu sebenarnya menyimpulkan sesuatu, kalau kamu ingin berjalan mencapai sesuatu, jangan jalan sendirian, tapi juga lihat orang-orang yang ada di sekitar kamu, lakukanlah juga mereka dengan secara manusiawi dan juga menghargai keberadaannya mereka. Boleh next? Akhirnya dari situ saya mulai berubah melihat kacamata dunia yang awalnya melihat ya udah yang penting pintar, yang penting untung, yang penting berhasil gitu ya, tanpa memikirkan orang sekitarnya, bahkan jarang merefleksikan rasa syukur dengan sekitar. Dari situ jadinya mulai belajar melihat kalau ternyata hidup yang baik adalah hidup yang saling, bukan hidup yang silang. Nah, saling bukan silang ini saya jadikan 3 subprinsip untuk menjalani kehidupannya. Pertama ada saling menguatkan, saling bicara baik, dan juga saling mencintai dengan lebih baik. Saling menguatkan ini seperti ibarat satu lilin, kemudian ketemu dengan lilin yang lain, bukannya memadamkan tapi menambah lilin-lilin berikutnya, menambah cahaya-cahaya berikutnya. Jadi saling menguatkan adalah bagaimana kita bisa jadi lilin untuk orang lain. Lalu yang saling bicara baik, sebenarnya ini yang paling menarik karena sering banget kita tidak menyadari kalau kata-kata yang kita sampaikan ternyata itu memberikan dampak yang sangat besar buat orang lain. Sesederhana kamu bilang terima kasih buat orang yang ketemu sama kamu, sesederhana kamu bilang kepada orang yang kamu sayang, ungkapan-ungkapan rasa sayang yang tidak perlu menunggu waktu atau anniversary gitu. Dan ungkapan-ungkapan yang mengapresiasi keberadaan kita dan juga orang lain. Jadi yang kedua adalah saling bicara baik, karena saya percaya kalau ungkapan atau kata positif itu berdampak besar buat hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah saling mencintai lebih baik. Ini bukan ungkapan romantis teman-teman semuanya,
melainkan sebuah prinsip yang saya sadari kalau ternyata kita ini perlu banyak ruang untuk didengar, untuk dihargai, punya rasa peduli juga gitu ya. Jadi mencintai di sini adalah kata kerja yang kita hidupkan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Boleh next? Dari situ ternyata saling bukan silang menjadi cikal bakal dari apa yang saya rintis tahun 2018, yang mana saya merintis sebuah organisasi non-profit yang bernama Yayasan Teman Saling Berbagi, yang visi utamanya adalah mencoba untuk menghadirkan sebuah program pemberdayaan sosial emosional untuk mereka yang berada di kalangan kaum marginal. Yang paling utama sebenarnya ekosistem yang ada di panti asuhan. Sudah 7 tahun saya berlayar dengan membawa nilai hidup saling bukan silang sebagai juga panduan kami di yayasan. Dan kehadirannya TSP ini seperti inkubator pengembangan dirinya saya, termasuk juga bagaimana saya melihat kacamata hidup yang tidak hanya sekedar kompetitif saja, tapi juga kolaboratif. Dan dari TSP juga saya menyadari kalau potensi terbesarnya manusia itu tidak datang dari yang namanya tuntutan, tapi dari koneksi. Silakan next. Dan alhasil kalau kita lihat dari saling bukan silang tadi, itu mencerminkan dua prinsip atau mungkin bisa dikatakan adalah dua keterampilan utama yang jarang banget dibahas, yaitu mindfulness dan gratitude. Pada saat di awal saya tiba-tiba memberitahu pada teman-teman semuanya ada 3 hal loh yang saya syukuri tentang keberadaan seseorang. Pada saat saya menyebutkan 3 hal itu, sebelum menjadi hal yang saya syukuri, saya harus sadar dulu. Sadar itu adalah mindfulness. Dari sadar, akhirnya kita bisa melihat hal-hal yang bisa kita hargai, yang kita anggap sebagai hadiah. Makanya kenapa kalau dalam bahasa Inggris, living in the present. Present di sini kita bisa mengartikan present as a gift. Present sebagai hadiah, masa kini adalah hadiah buat kamu yang kamu gak akan pernah dapatkan 2 kali atau menunggu. Seperti itu. Jadi kalau saya coba kasih rumus gitu ya, stop, look, and go. Stop itu dalam artian coba kamu berhenti sebentar, fokus dengan hal-hal yang ada di sekitarmu, hidupkan lagi panca inderanya kamu, kemudian dengarkan hatinya kamu, dan kemudian kamu rasakan kalau ternyata hidup kamu adalah banyak sekali hadiah dari orang-orang yang di sekitar kamu. Lu coba lihat orang-orang itu ada siapa aja yang selama ini tidak pernah kita syukuri keberadaannya, termasuk bisa jadi adalah itu diri kita sendiri. Dan setelah itu baru kita go. Go itu berarti adalah bagaimana kita mengungkapkan dalam saling bicara baik, saling menguatkan, ataupun dengan prinsip-prinsip saling mencintai lebih baik. Jadi stop, look, and go itu adalah komponen yang kalau kita breakdown dari gabungan antara mindfulness dan gratitude sebagai kebahagiaannya kita. Karena kita bakalan sangat bahagia sekali menjalani hidup kalau yang kita lihat atau yang kita ukur dari pemaknaan-pemaknaan sederhana. Karena toh pada dasarnya bahagia kita, bertumbuhnya kita tidak selalu harus menunggu hal-hal besar. Hal-hal kecil sekalipun karena ada keberadaan orang lain, karena kita punya kelompok sosial yang mendukung, itu bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri maupun versi terbaik kita. Boleh next? Oleh karena itu, saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk kembali lagi merefleksikan hubungan kita tidak hanya dengan diri sendiri, tapi juga dengan sesama kita, sekaligus juga untuk lebih banyak merenungi bahwa bisa jadi yang selama ini kita rindukan bukan sekedar pencapaian saja, tapi juga perasaan yang mendapatkan ruang yang tepat seperti acara hari ini. Dan saya ngajak kepada teman-teman semua, mari kita pulang ke saling, di mana kita semua bisa jadi manusia yang seutuhnya dan juga memanusiakan orang lain di sekitar kita dengan sebaik-baiknya. Saya Farhada Fitria Mustahari, terima kasih banyak sudah mendengarkan.